Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita membuat aplikasi Android menggunakan Kotlin dengan backend database dengan teknologi Room. Jadi, sebelum kita masuk di codingan ini, kita perlu menambahkan beberapa library, di mana sebelum kita menambahkan dependensinya, tolong tambahkan dulu ini, plugin Kotlin KAPT ini. Ini kita gunakan untuk mendukung fitur konkurensi yang nantinya akan kita gunakan. Jadi, tambahkan apply plugin Kotlin KAPT. Setelah itu, masuk ke dependensinya, silakan tambahkan dependensi ini. Ini dependensinya cukup banyak, jadi tidak saya ketikkan satu persatu ya, nanti kelamaan. Jadi silakan di pause videonya dan ketikkan dependensi ini. Setelah menambahkan dependensi ini, sebelum kita synchronize dengan Gradle-nya, silakan pindah ke build Gradle. Nah, di bagian build script ini, tambahkan ext room version. Jadi ini menentukan versi room berapa yang akan kita gunakan pada aplikasi ini. Nah, setelah terakhir menambahkan room version ini, barulah boleh untuk dilakukan sinkronisasi Gradle-nya. Jadi, kalau sudah selesai melakukan sinkronisasi Gradle, kita bisa lanjutkan di codingannya. Nah, untuk codingannya ini, saya file-file code-nya saya taruh luar semua, biar kelihatan ya. Jadi, kita masuk ke folder package room Java-nya di sini. Kita tambahkan untuk yang pertama yaitu entity-nya. Jadi, ingat di slide kemarin ada 3 komponen room, ada entity, ada DAO, dan yang terakhir ada database. Untuk yang pertama, kita buat dulu entity-nya. Kita tambahkan file Kotlin di sini, kasih nama misalkan MHS entity. Jadi kita membuat data mahasiswa sederhana ya, menggunakan room database tentunya. Setelah itu, kita setelah create MAS entity, tambahkan annotation entity di sini. Annotation entity. Nah, di sini keluar opsinya karena dependensinya sudah kita tambahkan semua. Jadi kalau misalkan kalian mengetikkan add entity, tapi nggak keluar opsinya, berarti dependensinya ada yang salah. Jadi tolong dicek kembali. Nah, berhubung ini keluar, tinggal kita tekan enter. Nah, ini akan import secara otomatis Kotlin-nya. Setelah itu, kita masukkan entity-nya. Itu dengan parameter nama tabelnya apa. Nah, nama tabelnya apa? Misalkan di sini adalah MHS entity. Jadi kita punya tabel MHS entity di sini. Langsung kita deskripsikan data kelasnya. Data kelas MHS entity. Di mana di dalam MHS entity ini kita tentukan atribut-atribut yang ada pada tabel name MHS entity ini apa aja. Misalkan untuk yang pertama kita definisikan primary key-nya dulu. Add primary key. Primary key-nya misalkan kita pinginnya itu auto increment. Kalau di room, sintaksnya bukan auto increment ya, tapi auto generate. Nah, auto generate-nya kita set true. Setelah kita set true, kita definisikan variabelnya ini namanya apa untuk decodingannya. Misalkan var name 2 integer. Oke. Setelah itu kita bisa nambahkan atribut-atribut yang lain dengan kita awali annotation column info. Kita buka, kita namakan nama atributnya di database itu apa. Misalkan nama. Nah, nama seperti ini ya. Langsung var misalkan nama.
tipenya apa? String. Langsung tambahkan satu atribut lagi, kolom info. Nama, name-nya apa? Misalkan di sini alamat untuk nama atributnya. Untuk nama variabelnya bisa disamakan alamat juga boleh. Alamat string. Oke, jadi kita sudah punya 3 definisi atribut di sini. Setelah kita selesai membuat entity-nya, kita bisa lanjutkan buat DAO-nya. Nah, di DAO ini kita bisa deskripsikan operasi query apa saja yang kita butuhkan. Jadi kita tambahkan Kotlin file baru lagi, mhs DAO misalkan namanya. Oke, di mhs ini kita gunakan annotation DAO. Jadi annotation DAO untuk deskripsinya sendiri ini kita definisikan sebagai interface. Interface mhs DAO. Nah, di dalam interface mhs DAO ini kita bisa definisikan query-query apa aja yang kita butuhkan. Misalkan untuk yang pertama ini kita query manual. Jadi query manual itu annotation-nya query, untuk sintaksnya juga kita definisikan secara manual. Jadi di sini misalkan select bintang from mhs entity. Jadi pastikan untuk nama entity-nya itu sama seperti yang kita deskripsikan di mhs entity. Setelah itu, setelah kita deskripsikan annotation-nya, kita deskripsikan function-nya. Function misalkan get all is kita outputkan dalam bentuk mhs entity. Jadi listnya ini kumpulan dari mhs entity. Kalau misalkan datanya lebih dari 1 ya, kan pastinya berupa list kalau bisa mendukung banyak data. Kalau datanya cuma 1 ya kita bisa menggunakan objek, tapi kan nggak mungkin. Pasti datanya bisa lebih dari 1. Setelah itu, misalkan kita pingin yang query manual lagi, tapi ada parameter inputnya. Kita bisa deskripsikan annotation query lagi. Langsung untuk sintaksnya sendiri, kita lebih perdetail, select misalkan sama bintang from mhs entity tentunya. Tapi di sini kita tambahin parameter where-nya. Jadi where misalkan where nama atau name, terserah ya. Boleh nama, boleh name. Where name misalkan, where name like titik 2 name. Jadi bisa kayak gini. Atau kalau misalkan yang rata-rata dicari itu berdasarkan nama ya, kita rubah aja. Ini jadi where nama like nama. Jadi seperti ini nantinya. Oke. Untuk fungsinya sendiri kita kasih nama find by name. Jadi find by name itu masukannya adalah nama berupa string. Nanti output balikannya adalah mhs entity. Setelah itu kalau misalkan nggak pengen query-nya panjang-panjang, kita bisa menggunakan annotation yang secara langsung, annotation yang sudah instan. Jadi bukan annotation add query, tapi misalkan annotation add insert. Jadi ini instan. Kita nggak usah ngasih sintak insert, into value, dan sebagainya. Tapi tinggal insert, langsung kita definisikan nama metodenya. Misalkan insert all. Di sini parameter masukannya itu var arg, variabel argumennya. Misalkan di sini mhs.
data, MAS data misalnya namanya, MAS data, langsung inputannya itu berupa MHS entity. Jadi maksudnya apa ini var arg ini? Jadi inputannya bisa lebih dari satu. Berikutnya ada, misalkan kita coba delete fun delete. Untuk parameter masukannya cuma satu ya, kita jadi gak usah pakai var arg tadi, tinggal MHS jadi 2 MHS entity lagi. Itu yang terakhir, misalkan kita ingin update fun update data, ini var arg lagi. Jadi kalau misalkan ingin update-nya dalam bentuk jumlah banyak ya, MHS entity. Oke, untuk daunnya mungkin cukup ini ya. Di sini kok ada error? Apa? Get all-nya lupa, belum ada buka kurung tutup kurungnya. Oke, setelah itu kita bisa membuat untuk database-nya, annotation database-nya. Kita tambahkan file baru lagi, kita kasih nama, ini namanya misalkan MHS database. Nah, di MHS database ini sesuai dengan namanya ya, kita awali dengan annotation database. Sini di annotation database kita tentukan entity yang akan didukung itu apa. Nah, berhubung kita cuma ada satu entitas aja yang akan kita gunakan, langsung aja dideskripsikan di sini, array of MHS entity, dimana ini adalah kelas. Kita tentukan version berapa ini untuk database ini. Berhubung ini baru pertama kali kita buat, kita tentukan versi 1. Oke, untuk anotasinya udah, kita deskripsikan kelasnya. Ini masih dalam bentuk abstrak class ya. Kelas kita namakan MHS database sesuai dengan nama filenya tadi biar gak bingung. Di mana ini ada turunan dari room database. Room database kita isikan di sini di dalamnya. Jadi kita isikan mulai awal itu nama function abstraknya fun, apa ya namanya, kita sesuaikan aja MAS DAO, dimana ini adalah kita terapkan dari MAS DAO yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di dalam file MAS database ini akan memanggil file-file yang sudah kita buat sebelumnya. Sama halnya seperti kita membuat SQLite helper. Relatif sama. Setelah itu, kita buat komponen objeknya. Komponen objek, di mana di dalam komponen objek ini ada beberapa variabel yang kita butuhkan. Kita definisikan annotation volatile dulu untuk melakukan instansasi database-nya. Kenapa kok kita butuh annotation volatile? Agar thread lain itu tahu kita itu generate database ini, biar nggak saling campur masing-masing thread, biar diketahui untuk thread yang lain. Jadi private var, misalkan kita namakan instance, di mana ini adalah terapan dari MAS database ini. Di MAS database ini, kita cek apakah dia null. Oke. Jadi
kita definisikan instance dari MIS database ini, kita set label apakah diperbolehkan null untuk saat ini boleh ya. Jadi setelah itu kita tentukan untuk istilahnya apa ya, parameter sinkronisasinya. Jadi kalau misalkan nanti ketika dia di generate, maka untuk thread-thread yang lain itu agar di block dulu request-nya. Ini jadi ini log n. Di sini kita definisikan operator invoke di mana di dalamnya itu ada konteks yang akan kita gunakan di sini sebagai trigger untuk menjalankan function ini. Nah, konteks ini didapat dari mana? Dari activity nantinya yang memanggil kelas ini. Jadi, konteks sama dengan instance. Jika tidak, itu nanti di synchronize. Sesuai dengan yang kita tadi tentukan ya. Synchronous log. Oke. Di dalam ini kita masuk cek kembali. Jika ada, maka akan kita gunakan instance-nya. Jika enggak, maka kita build database-nya. Build database sesuai dengan konteks yang memanggilnya. Konteks dot also dari tadi typo terus nih, udah malam masalahnya. Nah, kita cek di sini ada yang merah ya karena codingannya nggak ketemu masih. Nah, build database-nya kita alt enter aja di build database ini. Nah, kita create function build database, jadi akan ada muncul di bawahnya. Untuk function build database-nya sendiri kita running dari room-nya ya. Jadi ini kita hapus aja dulu database-nya. Jadi kita sisakan private fun build database konteks gini. Kita masukkan ke room-nya, room database builder. Jadi kita panggil di sini untuk memasukkan pada function build database. Di dalam room database builder ini kita masukkan parameter konteksnya. Setelah itu kita panggil MIS database-nya, MIS database class Java. Dimana di sini kita juga definisikan nama database-nya. Nama database-nya apa? Misalkan mhs.db gitu ya. Dan yang terakhir kita .build. Oke, di sini ada yang error ya. Jadi kadang Kotlin memunculkan error seperti ini padahal sintaknya sudah benar. Nah, cara untuk memperbaiki ini tinggal kita ketikkan ulang aja biasanya. Jadi di ini kan nggak dikenali, jadi kita ketikkan ulang aja. Also kita tunggu aja Kotlinnya selesai ngasih recommended code-nya, kita enter aja di sini. Setelah itu kita isikan instance codingan yang tadi ya, instance sama dengan it
Nah, sekarang udah ada. Padahal ya sintaknya sama, tapi sekarang sudah bisa. Nggak tahu mungkin masih kurang mature ya environment Kotlin-nya. Setelah itu bisa kita lanjutkan ke main activity, karena kita sudah punya 3 komponen utama yang kita butuhkan, mulai dari entity, DAO, dan database. Setelah itu masuk ke main activity. Di sini codingannya nggak terlalu banyak, karena kita ingin mengecek apakah database-nya sudah masuk di Kotlin apa belum. Dengan cara mengeluarkan di loket-nya aja. Jadi di sini kita definisikan DB-nya dulu, MAS database. Nah, di sini kan parameter masukannya konteks, di mana konteks kalau di Android itu rata-rata memanggil activity-nya. Berhubung ini sudah di activity yang benar, kita tinggal masukkan this saja di sini. Oke, di MAS database sama dengan DB. Jadi kita masukkan di DB variabel DB ini. Setelah itu kita buat eksekusi thread baru, karena tidak diperbolehkan kita melakukan eksekusi database pada main UI atau UI thread. Jadi di thread utama aplikasi itu tidak diperbolehkan kita melakukan operasi database, harus di thread yang baru. Itu gunanya tadi kita tambahkan plugin KAPT di awal-awal tadi. Itu fungsinya untuk mendukung library konkurensi. Jadi di sini, di Kotlin, maksud saya, kita punya global scope. Jadi bisa dilihat di sini ya, global scope, Kotlin, coroutines. Jadi ini konkurensi ini bisa kita gunakan menggunakan global scope ini. Oke, kita pakai global scope. Kita jalankan di sini, .launch. Nah, di dalam .launch ini, kita bisa panggil database-nya. Jadi kita bisa jalankan operasi-operasi database-nya di sini, db.masDAO. Misalkan kita tambahkan dulu karena kita nggak punya data sama sekali. Insert all, tipenya to do MHS entity. Nah, di dalam MHS entity ini kita punya name, nama, alamat. Berhubung ini untuk name-nya itu primary key-nya auto generate atau auto increment, kita cukup masukkan angka 0 di sini. Jadi biar dia yang melakukan increment secara otomatis. Jadi setiap kali kita menambahkan data, dia akan bertambah satu-satu. Dan selanjutnya, jadi mulai 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kita masukkan namanya, misalkan namanya Budi. Alamatnya Malang. Oke, sudah. Setelah itu kita coba tangkap datanya. Kita ambil datanya dari yang sudah kita masukkan ini. File data sama dengan mhsdao.getAll. Jadi data ini akan menerima input masukan nilai dari getAll ini, di mana dia fungsinya untuk mengambil semua data yang ada di database. Setelah itu kita outputkan data yang sudah ada. Kita outputkan di loket. Jadi ini ada action consumer, ada for each MIS entity, MIS entity unit, iterable. Berhubung kita ingin mengeluarkan satu persatu, kita bisa milih yang ketiga ini. Nah, for each ini kita masukkan di loket. Log di, misalkan kita kasih nama di sini database. Oke, database. Kita
kita outputkan datanya apa di it to string. Jadi it ini merujuk pada setiap data MIS entity yang ada di dalam variabel data. Di-outputkan satu persatu, dirubah ke toString terlebih dahulu, baru di-outputkan di locket-nya. Oke, mari kita coba, kita jalankan aplikasi ini. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Oke, kita tunggu dulu. Tunggu saya tutupin. Oke, kita lihat di locket-nya. Ini Gradle-nya masih running. Mohon maaf, ini ada suara noise. Ini bukan suara hujan ya, tapi suara fan laptop saya yang sudah panas. Karena sudah dari tadi saya jalankan untuk ngoding-ngoding yang lain. Jadinya ini untuk build-nya sendiri juga agak lama. Ya, masih building juga, masih kan. Oke, untuk Gradle build-nya sudah selesai. Ini melakukan instalisasi ke emulator. Ini menjalankan activity-nya. Oke, kita cek di sini apakah datanya sudah masuk atau enggak. Untuk emulatornya sendiri sudah jalan ya, Hello World. Sedangkan database-nya masuk di mana ya? Nah, di sini kelewatan, mohon maaf. Jadi outputnya ada di sini, database, MIS entity, NIM-nya 1, nama Budi, alamat Malang. Jadi setiap kali kalian nanti menambahkan data di sini, NIM-nya tetapkan saja, tetap 0, biar dia auto increment-nya jalan. Langsung namanya silakan diganti, alamatnya diganti. Nanti setiap kali kalian tambahkan, NIM-nya akan bertambah 1. Oke, sampai sini untuk praktek room-nya. Kalau ada yang mau tanya, silakan disampaikan di grup WA. Terima kasih.